Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas Operasi Seroja, operasi militer terbesar bangsa Indonesia. Operasi Seroja adalah invasi Indonesia atas Timor Timur yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Operasi ini dilancarkan sebagai respons atas tindakan Partai Fretilin, yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November tahun 1975. Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pertempuran ini diperkirakan menewaskan sekitar 100.000 sampai 180.000 korban jiwa, yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Sejak abad ke-16, wilayah Timor Leste saat ini menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timor Portugis. Sedangkan bagian barat Pulau Timor dikuasai oleh Belanda, dan disebut sebagai Timor Barat atau Timor Belanda. Ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, Timor Timur tetap menjadi koloni Portugis. Keadaan baru berubah pada tanggal 25 April tahun 1974, saat kudeta militer yang dikenal dengan sebutan Revolusi Anyelir terjadi di Portugal. Peristiwa itu turut memengaruhi nasib Timor Timur. Pasalnya, Presiden Spinola, yang baru saja berkuasa di Portugal, melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya. Hal ini menyebabkan Timor Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan memicu lahirnya partai politik. Keadaan semakin tidak menentu saat tiga dari partai yang terbentuk, yakni Partai Apodeti, Partai Fretilin, dan Uni Demokrat Timur (UDT), saling berselisih karena perbedaan prinsip terkait masa depan Timor Timur. Ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda, di mana Fretilin sangat pro kemerdekaan, Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat. Situasi semakin memanas usai muncul isu bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur menjadi negara komunis. Menanggapi kudeta oleh UDT pada tanggal 11 Agustus tahun 1975, Fretilin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Valintil. Fretilin akhirnya muncul sebagai pemenang setelah 3 minggu terlibat perang saudara dengan UDT. Menurut laporan resmi dari PBB, selama berkuasa ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Timur, antara September hingga November tahun 1975, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil. Sebagian besar korbannya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Menyusul kemenangannya, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November tahun 1975. Fretilin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang, sekaligus menempatkan pendirinya Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Deklarasi Fretilin tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional. Partai-partai Timor Timur yang terdiri atas UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista kemudian menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November tahun 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Deklarasi Balibo ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia, yang khawatir akan keberadaan Fretilin yang didominasi oleh komunis. Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh Indonesia, sehingga Kepala Otsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya, Brigadir Jenderal Beni Murdani, mengarah ke operasi militer untuk menganeksasi Timor Timur. Karena itu, pemerintah RI melaksanakan operasi Seroja pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975, pasukan Indonesia datang ke Timor Timur dengan melakukan pendaratan di pantai utara Dili. Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Serangan dimulai dengan penembakan artileri dari kapal perang terhadap pertahanan Fretilin di sebelah timur dan barat kota Dili. Setelah itu, dilanjutkan dengan penerjunan pasukan payung di pesisir distrik Farol pada dini hari. Malam hari tanggal 7 Desember tahun 1975,
Dili sudah berhasil dikuasai, dan Fretilin telah dipukul mundur ke arah perbukitan dan gunung dengan membawa puluhan ribu rakyat untuk melakukan perang gerilya. 3 hari kemudian, kota terbesar kedua di Timor Timur, yakni Baucau, juga berhasil direbut oleh militer Indonesia. Pada April tahun 1976, pasukan Indonesia yang ada di Timor Timur telah mencapai 35.000 orang. Kendati demikian, pasukan tersebut kurang mengalami kemajuan, karena mendapatkan perlawanan keras dari tentara Valintil yang terlatih. Oleh karena itu, Indonesia mendatangkan bantuan berupa rudal kapal dari berbagai negara, kapal selam dari Jerman, dan pesawat perang dari AS. Berbekal tambahan pasukan dan peralatan canggih tersebut, sepanjang tahun 1977, tentara Indonesia melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa Fretilin. Operasi dilakukan dengan sangat intensif terhadap gerakan di darat, gempuran dari udara, dan penembakan dari kapal-kapal perang selama beberapa bulan tanpa memberikan kesempatan tidur bagi musuh. Kampanye pembersihan yang dilakukan pun berhasil mematahkan milisi utama Fretilin. Pada tahun 1996, Jose Ramos Horta dan Uskup Carlos Ximenez Belo bersama-sama dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian atas upaya mereka memenangkan kemerdekaan bagi Timor Leste. Presiden Soeharto yang memerintahkan invasi 1975, digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1998, dan orang Timor Leste memperbarui seruan mereka untuk kemerdekaan. Pada 1999, rakyat Timor Leste memberikan suara luar biasa untuk kemerdekaan dalam referendum, yang mengarah pada serangan berdarah oleh pasukan milisi Indonesia. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin Australia dikerahkan untuk menghentikan kekerasan, dan pada Agustus tahun 2001 Timor Leste mengadakan pemilihan demokratis pertamanya untuk membentuk pemerintahan otonom. Setelah 2,5 tahun transisi lebih lanjut, di bawah naungan 3 misi PBB yang berbeda, Timor Leste mencapai kemerdekaan pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Itulah sejarah dan kronologi lengkap Operasi Seroja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.